Kyai Ageng Pandanaran atau Ki Ageng Pandanarang adalah adipati pertama Semarang, dan tanggal diangkatnya beliau sebagai adipati dijadikan hari jadi kota Semarang. Ki Ageng Pandanaran lantas dianggap sebagai pelopor berdirinya kota Semarang. Kota Semarang waktu itu merupakan salah satu pusat penyiaran agama Islam yang menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Dengan adanya penyiaran agama Islam, menarik orang untuk juga berdatangan, baik untuk bermukim maupun berdagang di Semarang, sehingga wilayah ini menjadi ramai. Meskipun Ki Ageng Pandanaran hidup pada masa yang sama dengan para wali songo, namun beliau tidak termasuk ke dalamnya. Beliau mendirikan pesantren dan menyiarkan agama Islam di wilayah yang semakin subur itu. Di sela-sela kesuburan itu terdapat pohon asem yang jarang, atau bahasa Jawanya asem arang, yang lantas wilayah itu diberi nama Semarang. Ki Ageng Pandanaran meninggal pada tahun 1496. Kyai Ageng Pandanaran I adalah putra Pangeran Suryo atau Gusti Made Pandan, putra Sultan Fatah Demak. Tempat ini banyak dikunjungi oleh peziarah, terutama pada acara haul meninggalnya beliau. Makam Ki Ageng Pandanaran berada di Jalan Mugas II, Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Ki Ageng Pandanaran atau bernama asli Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Bayat atau Sunan Tembayat adalah Bupati kedua Semarang, kini Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Selain sebagai kepala pemerintahan, ia juga dikenal sebagai tokoh penyebar agama Islam yang sangat sakti. Bagaimana sepak terjang Ki Ageng Pandanaran menjalankan tugas-tugas pemerintahan sekaligus menyebarkan agama Islam ke masyarakat Jawa Tengah? Ikuti kisahnya dalam cerita Ki Ageng Pandanaran sebagai berikut. Alkisah, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Harya Mada Pandan atau Pandanaran I. Sepeninggal ayahandanya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukan sang ayah sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Semarang 2 Mei 1498 Masehi atas hasil perundingan antara Sultan Demak dengan Sunan Kalijaga. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khotbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan sangat baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahnya, sehingga rakyatnya pun hidup makmur dan damai. Namun, sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran sebagai seorang manusia. Keberhasilan yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong, dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta untuk kemewahan. Kehidupan mewah itu pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijaga
segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Dengan kecerdikannya, sang Sunan menyisipkan nasihat-nasihat kepada sang bupati pada saat menawarkan rumputnya. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijaga ke kediaman Ki Ageng Pandhanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Di sela-sela menawarkan rumputnya, sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandhanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. "Maaf Tuan, sebaiknya Tuan kembali ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Sunan Kalijaga yang menyamar sebagai penjual rumput. "Hai tukang rumput, apa maksudmu? Menyuruhku kembali ke jalan yang benar? Memang kamu siapa? Sudah berani menceramaiku?" tanya Ki Ageng Pandhanaran dengan nada menggertak. "Maaf Tuan, saya hanyalah penjual rumput yang miskin. Hamba melihat Tuan sudah terlalu jauh, terlena dalam kebahagiaan dunia. Saya hanya ingin mengingatkan Tuan agar tidak melupakan kebahagiaan akhirat. Sebab kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat," ujar si penjual rumput. Mendengar nasihat itu, Ki Ageng Pandhanaran bukannya sadar, melainkan marah dan mengusir si penjual rumput itu. Meski demikian, si penjual rumput tidak bosan-bosannya selalu datang untuk menasihatinya. Namun, setiap kali dinasihati, Ki Ageng Pandhanaran tetap saja tidak menghiraukan nasihat itu. Khawatir perilaku penguasa daerah Semarang itu semakin menjadi-jadi, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya. "Wahai bupati yang angkuh dan sombong, ketahuilah, harta yang kamu miliki tidak ada artinya dengan harta yang aku miliki," kata penjual rumput itu. "Hai tukang rumput, kamu jangan mengada-ngada. Buktikan kepadaku jika kamu memang orang kaya," seru Ki Ageng Pandhanaran. Akhirnya, Sunan Kalijaga menunjukkan kesaktiannya dengan mencangkul sebidang tanah. Setiap bongkahan tanah yang dicangkulnya berubah menjadi emas. Ki Ageng Pandhanaran sungguh heran menyaksikan kesaktian penjual rumput itu. Dalam hatinya berkata bahwa penjual rumput itu bukanlah orang sembarangan. "Hai penjual rumput, siapa kamu sebenarnya?" tanya Ki Ageng Pandhanaran, penasaran bercampur rasa cemas. Akhirnya, penjual rumput itu menghapus penyamarannya. Betapa terkagetnya Ki Ageng Pandhanaran ketika mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Sunan Kalijaga. Ia pun segera bersujud seraya bertobat. "Maafkan saya Sunan, saya sangat menyesal atas semua khilafan saya selama ini. Jika Kanjeng Sunan tidak keberatan, izinkan saya berguru kepada Sunan," pinta Ki Ageng Pandhanaran. "Baiklah Ki Ageng, jika kamu benar-benar mau bertobat, saya bersedia menerimamu menjadi muridku. Besok pagi-pagi, datanglah ke Gunung Jabalkat. Saya akan menunggumu di sana. Tapi ingat, jangan sekali-kali membawa harta benda sedikit pun," ujar Sunan Kalijaga mengingatkan. Dengan tekad kuat ingin belajar agama, Ki Ageng Pandhanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan dibawanya. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandhanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak meminta pertolongan. "Kang Mas, tolong, wonten tiyang Salatiga," yang artinya, "Kang Mas, tolong, ada 3 orang penyamun." Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandhanaran
segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Ageng Pandhanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula, wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya, sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandhanaran memiliki kesaktian yang tinggi. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, para penyamun tersebut menjadi ketakutan. Sambang Dalan pun bertobat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya, Ki Ageng Pandhanaran pun memaafkan mereka. Meski demikian, wajah pemimpin penyamun itu tetap seperti domba dan kemudian menjadi pengikut Ki Ageng Pandhanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Ageng Pandhanaran bersama sang istri melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijaga. Sejak itulah, Ki Ageng Pandhanaran berguru kepada Sunan Kalijaga. Ki Ageng Pandhanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandhanaran yang paling menonjol dan dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Berkat ajaran patembayatan, ia juga berhasil mendirikan sebuah masjid di Bukit Kala. Selain pengetahuan agama, Ki Ageng Pandhanaran juga mengajarkan cara bercocok tanam dan cara bergaul dengan baik kepada penduduk sekitarnya. Setelah itu, ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Daerah Jabalkat dan sekitarnya sekarang dikenal dengan nama Tembayat atau Bayat. Itulah sebabnya ia diberi gelar Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Hingga kini, makam Ki Ageng Pandhanaran dapat ditemukan di atas Bukit Cakra Kembang, di sebelah selatan Bukit Jabalkat, Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Demikian cerita Ki Ageng Pandhanaran. Cerita di atas termasuk kategori cerita sejarah yang mengandung pesan-pesan moral. Salah satunya adalah bahwa jangan sampai kemewahan duniawi membuat kita lupa diri seperti Ki Ageng Pandhanaran. Oleh karena sibuk mengejar kemewahan duniawi, akhirnya ia lupa pada kehidupan akhirat yang kekal. Namun, sejelek-jelek perbuatan seseorang, jika ia segera bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dan manusia pun akan memaafkannya. Berkat kesadarannya ingin cepat bertobat, Ki Ageng Pandhanaran direstui menjadi murid Sunan Kalijaga hingga akhirnya menjadi seorang sunan penyebar agama Islam di Jawa Tengah pada masa lalu dan terus dikenang hingga saat ini. Cukup sekian pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya.